Izin bertanya Pak, untuk tindakan kita melakukan surat peringatan SP dan skorsing secara bersamaan, ya, apakah boleh atau hanya boleh salah satunya saja? Baik, surat peringatan dan skorsing secara bersamaan. Jadi begini, surat peringatan ini kan adalah hukuman ya. Kalau skorsing, Bapak Ibu, ayo kita lihat ke dalam undang-undangnya, ke dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Skorsing itu bukan hukuman. Skorsing itu adalah bagian dari tahapan PHK. Nah, yang berlandaskan pada kata dapat, artinya tidak wajib. Pada saat perusahaan memutuskan untuk mem-PHK si Denny misalkan, maka perusahaan dapat melakukan skorsing gitu loh. Tahapan awalnya. Jadi tahapannya tuh. Itu tahapan PHK. Kalau Bapak Ibu lihat itu ada di bagian-bagian awal di bab 12 yang Undang-Undang 13 kemudian dirubah oleh UU CK di Undang-Undang 6 2023 itu. Ya, jadi skorsing itu sejatinya itu bukanlah merupakan hukuman. Tetapi banyak perusahaan yang menerapkan itu sebagai hukuman. Nah, ini yang harus hati-hati perusahaan. Karena mereka bahkan menggunakan istilah yang dikenal oleh hukum, yaitu istilah skorsing ini. Skorsing ini ibaratnya nih Pak ya, kalau kita ngomong hak paten, itu merek dagangnya, istilah skorsing itu sudah diambil oleh hukum ketenagakerjaan sebagai bagian dari tahapan PHK. Jadi nggak boleh seharusnya kita tuh nggak boleh ngambil istilah skorsing untuk memberi hukuman, nggak boleh. Kalaupun misalkan kita ingin memberikan hukuman, maka berilah istilah selain skorsing. Jangan pakai skorsing, pakailah istilah yang lain, macam-macam. Adalah bilang, Pak, kami lakukan skorsing itu untuk melakukan investigasi. Nah, justru itu lebih menarik lagi, karena di undang-undang skorsing tidak dipakai untuk investigasi, skorsing dipakai untuk PHK orang, bukan untuk menghukum kesalahan orang. Ya. Jadi kalau mau pakai investigasi, jangan pakai istilah skorsing. Boleh, boleh menghalangi atau melepaskan seorang karyawan dari tempat kerjanya, tidak menghalangi dia tidak boleh bekerja untuk beberapa waktu tertentu tanpa PHK. Boleh saja, tapi jangan menggunakan istilah skorsing, karena istilah skorsing sudah diambil oleh tahapan PHK tadi. Jadi pakai istilah apa? Ya, cari istilah yang lain. Ya, ini sebagian dari temuan-temuan tim DHM pada saat melakukan review peraturan perusahaan atau PKP di berbagai perusahaan. Yang paling sering muncul nih kayak gini nih. Iya. Banyak sekali istilah-istilah yang sudah baku, dikenal, dipakai oleh undang-undang, dipakai oleh hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian diterapkan di perusahaan itu untuk keadaan yang lain. Nah, ini yang aneh. Nah, ini kan menjadi berpotensi multitafsir, menjadi rancu, menjadi pola liar, menjadi potensi perselisihan di kemudian hari. Maka dari sudut pandang risk management ini resikonya tinggi. Maka rubahlah, ya. Nah, skorsing ini kalau menurut saya, asumsi saya, Bapak Ibu yang bertanya ini, dia meletakkan SP dan skorsing secara bersamaan, kayaknya kemungkinan yang ditanyakan adalah skorsing yang berupa hukuman. Iya. Ya. Pertama, kritikan saya adalah itu, ya, istilah skorsingnya harus diganti. Kalau mau dikasih hukuman dia nggak boleh kerja selama 2 minggu misalkan, kasih istilah yang lain, ya. Kasih istilah yang lain. Tetapi kalau itu menjadi hukuman, maka tidak boleh bersamaan. Iya. Karena hukumannya cuma satu, nggak boleh, double punishment itu nggak boleh. Ya, tidak ada satu perbuatan bisa dihukum kedua kali. Jadi nggak ada itu. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih.